Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Suryani, nomor absen 39 dari kelas X FM2. Di sini saya mewakili kelas saya untuk mengikuti lomba presentasi kimia. Materi yang saya ambil adalah struktur atom, mulai dari teori perkembangan atom, pengertian atom, lambang unsur, isotop, isoton, dan isobar. Kita mulai dari teori perkembangan atom. Sampai abad keempat Masehi, ada dua pendapat tentang pembagian materi. Pendapat pertama yang dipelopori oleh Aristoteles. Ia mengatakan bahwa pembagian materi bersifat kontinu. Artinya, pembagian materi dapat berlanjut terus tanpa batas. Pendapat kedua yang dipelopori oleh Democritus. Ia mengatakan pembagian materi bersifat diskontinu, yaitu pembagian materi akan berujung pada suatu partikel yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Partikel terkecil ini diberi nama atom, atau dalam bahasa Yunani-nya atomos, yang berarti tidak terbagi. Teori atom Dalton mengemukakan teorinya pada tahun 1830. 90 tahun kemudian, Thomson mencetuskan teori atomnya pada tahun 1898. Lalu, sekitar 13 tahun kemudian, ada Rutherford mencetuskan teori pada tahun 1911. Kemudian dilanjutkan dengan 2 tahun setelahnya, disempurnakan oleh Bohr pada tahun 1913. Kemudian pada tahun 1926 sampai saat ini adalah teori atom mekanika kuantum. Nah, kita bahas satu persatu mulai dari teori atom Dalton. Pada saat itu, Dalton mengemukakan posturnya. Yang pertama, materi tersusun atas sejumlah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Partikel itu disebut atom. Yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, baik volume, bentuk, maupun masanya, dan berbeda dengan atom-atom penyusun lainnya. Maksudnya seperti ini, atom-atom dari unsur karbon itu semuanya sama, baik volume, bentuk, maupun masanya. Nah, atom-atom penyusun karbon ini itu berbeda jika dibandingkan dengan atom-atom penyusun oksigen. Ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan. Keempat, atom dapat bergabung dengan atom lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Jadi, ada satu atom bergabung dengan atom lain membentuk suatu yang kita sebut dengan molekul. Postulat ini cukup lama bertahan dan teori Dalton ini memiliki kelemahan, yaitu tidak bisa menjelaskan gejala kelistrikan pada suatu benda. Nah, kemudian teori atom ini disempurnakan oleh Thomson, di mana pada saat itu Thomson mengemukakan teorinya didahului oleh penemuan elektron. Nah, menurut Thomson, atom harus mengandung elektron, karena gejala kelistrikan yang kita amati itu sebenarnya adalah elektron yang mengalir. Yang kedua, karena atom bersifat netral, maka dalam atom harus mengandung muatan positif dan muatan negatif dalam jumlah yang sama. Yang ketiga, kita lanjut ke Rutherford, di mana teori atom Rutherford ini didasari oleh suatu percobaan yang sangat terkenal yang disebut dengan percobaan alfa. Bisa dilihat contoh percobaannya. Jadi, partikel alfa ini bermuatan positif yang ditembakkan ke dalam lempeng emas. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi di dalamnya adalah sinar alfa ini banyak yang lurus, ada juga yang dibelokkan, dan ada juga dipantulkan. Nah, sehingga dari percobaan ini, Rutherford memberikan kesimpulan bahwa sebagian besar atom terdiri atas ruang hampa. Kenapa ruang hampa? Karena tadi sinar alfa ternyata banyak sekali yang lurus. Kalau lurus itu artinya dia tidak punya halangan atau tidak menabrak sesuatu. Yang kedua, partikel yang mengalami pembelokan adalah partikel alfa yang mendekati inti atom. Ketiga, partikel dipantulkan adalah partikel alfa yang menabrak inti atom. Jadi, tadi kan ada yang dibelokkan. Kalau sinar yang dibelokkan itu dia mendekati inti atom. Kalau yang dipantulkan berarti karena sinar alfa ini muatannya positif, maka ketika ia menabrak sesuatu lalu dipantulkan, artinya sesuatu yang ditabrak tadi bermuatan sama dengan partikel alfa. Nah, teori atom Rutherford ini dinyatakan seperti atom yang tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, sebagian besar volume atom mempunyai ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena itu, atom bersifat netral, maka jumlah
jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Yang keempat, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kalau kita gambarkan, maka teori Rutherford atau model atom Rutherford itu dinyatakan seperti ini. Jadi, ada inti yang bermuatan positif, ada juga ruang kosong yang ada tekanan elektron, lalu ada elektron yang bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi inti. Yang keempat ada Bohr. Nah, pada teori atom Bohr menyebutkan bahwa dalam mengelilingi atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Kulit ini merupakan gerakan stasioner atau menetap dari elektron dan mengelilingi inti atom dengan jarak tertentu. Nah, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap, sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Kemudian, elektron dapat beralih dari suatu kulit ke kulit lain. Pada perihal ini, besarnya energi yang terlibat sama dengan persamaan Planck. Kemudian yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Nah, kita lanjut ke pengertian atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu unsur. Pada setiap atom itu terdapat partikel penyusun atom terdiri dari 3, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron ini bermuatan negatif, proton ini bermuatan positif, sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Proton, simbolnya itu P, muatannya 1 dan masanya 1. Kedua neutron, simbolnya N, tidak bermuatan dan masanya 1. Dan elektron, simbolnya E, muatannya 1 dan masanya 0. Lalu kita ke lambang unsur. Lambang unsur dinyatakan dengan penulisan X, Z, dan A, di mana X itu sama dengan nama unsur, Z itu sama dengan nomor atomnya, sedangkan A itu sama dengan nomor masanya. Nah, kita lanjut ke isotop, isoton, dan isobar. Kita mulai dari isotop. Apa sih yang dimaksud dengan isotop? Nah, isotop adalah unsur-unsur sejenis yang memiliki nomor atom yang sama, tetapi memiliki massa atom berbeda. Atau dengan kata lain dapat juga dikatakan bahwa unsur-unsur sejenis yang memiliki jumlah proton yang sama dengan jumlah neutron itu berbeda. Kedua itu isoton. Isoton adalah atom dari unsur yang berbeda atau mempunyai nomor atom yang berbeda, tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Ketiga ada isobar. Isobar adalah atom dari unsur yang berbeda atau mempunyai nomor atom yang berbeda, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.